Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irsyad Amrullah dari Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. Mau tahu keseruan KKN Pulang Kampung Undip? Yuk simak video berikut ini. Dengan adanya pandemi COVID-19, pelaksanaan KKN Undip tahun 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu dilakukan sesuai dengan domisili atau dikenal dengan KKN Pulang Kampung. Dengan tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli hingga 15 Agustus 2020. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka tim 2 KKN Universitas Diponegoro ini dinyatakan resmi diberangkatkan, dan semoga Allah selalu melindungi kalian dan sukses dalam pelaksanaan tugas pengabdian kepada Allah. Kabupaten Tangerang terletak di Provinsi Banten yang terbentuk pada tanggal 27 Desember 1974 yang merupakan wilayah perkembangan dari berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, serta sektor lainnya. Dengan luas wilayah sebesar 959,61 km persegi, terdiri atas 29 kecamatan, 28 kelurahan, serta 246 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 sebesar 3.477.495 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 3,53% dan indeks pembangunan manusia 70. Kecamatan Panongan terdiri atas 7 desa dan 1 kelurahan dengan luas wilayah sebesar 35,94 km persegi atau sekitar 2,8% dari luas wilayah Kabupaten Tangerang. Desa Jakar merupakan salah satu desa di Kecamatan Panongan yang memiliki luas wilayah sebesar 7,3 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebesar 48.720 jiwa. Kelurahan Ciakar terdiri atas 4 kampung, yaitu Kampung Cipari, Kampung Ciakar, Kampung Cuanggali, serta Kampung Tarisi. Saya melaksanakan KKN di wilayah Desa Ciakar, tepatnya di RT 03, RW 02, Kampung Cipari. Desa Ciakar memiliki berbagai potensi seperti pertanian. Kemudian terdapat Dodol Pak Oyot yang merupakan UMKM unggul Desa Ciakar yang sudah berdiri sejak tahun 90-an dengan cita rasanya yang super legit, terbuat dari gula aren asli, menjadikan Dodol Pak Oyot menjadi dodol khas Kabupaten Tangerang. Selain itu, Desa Ciakar terkenal dengan UMKM unggul lainnya yaitu seperti anyaman bambu dan rotan. Tudung Benong merupakan anyaman bambu khas Desa Ciakar yang sudah turun-temurun dilakukan oleh warga RT 01 Kampung Cipari. Dalam satu hari, pengrajin dapat membuat sekitar 2-3 tudung benong. Selain tudung benong, warga juga banyak yang membuat keranjang dari rotan dan bambu yang kemudian akan disalurkan kepada pihak ketiga ataupun dikirim keluar kota. Dalam sehari, pengrajin dapat membuat 5 hingga 6 keranjang dan produk kerajinan seperti hiasan dinding maupun peralatan rumah tangga lainnya. Berikut merupakan produk setengah jadi hasil anyaman bambu dan kemudian akan dilakukan pewarnaan oleh pihak ketiga. Pengrajin bambu sudah menerapkan prinsip 3R dalam pengolahan limbahnya. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Warga Desa Ciakar mayoritas bekerja di sektor pertanian dan perkebunan dengan sistem tumpang tindih seperti tanaman kangkung, singkong, cabai, dan masih banyak lagi. Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, PSBB di Tangerang Raya kembali diperpanjang. Yuk simak video berikut ini. Pemerintah Provinsi Banten kembali memperpanjang PSBB di Tangerang Raya dengan mempertimbangkan adanya peningkatan kasus baru COVID-19. Alasannya untuk pembiasaan hidup dengan protokol kesehatan. PSBB diperpanjang hingga warga siap dengan adaptasi kebiasaan baru. Perpanjangan pelonggaran PSBB kali ini ditujukan untuk kegiatan berisiko rendah terhadap penyebaran COVID-19.
Permasalahan lingkungan di Desa Ciakar yaitu masalah persampahan. Masih banyak warga yang melakukan pembakaran sampah di halaman rumah, tidak melakukan pemilahan sampah dari rumah, serta membuang sampah secara sembarangan. Pada masa pandemi COVID-19, jumlah timbulan sampah rumah tangga yang diangkut menuju TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang jumlahnya meningkat, terutama penggunaan sampah plastik nih teman-teman. Perlu dilakukan pemilahan dan pengolahan terlebih dahulu dari sumber sampah rumah tangga, seperti sampah organik dapat dijadikan sebagai pupuk ataupun sampah anorganik dapat dilakukan daur ulang. Berdasarkan berita yang dikutip oleh bantenraya.com, sampah yang masuk di TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang sebesar 2.000 ton perharinya. Yuk teman-teman, mulai sekarang bijak kelola sampah dari rumah ya. Kompos Takakura merupakan pengolahan sampah organik yang praktis dan sederhana. Berikut merupakan alat dan bahan. Langkah yang pertama yaitu masukkan kardus ke dalam keranjang berlubang. Kedua, masukkan bantal sekam ke dalam keranjang. Kemudian tambahkan pupuk organik. Caca sampah organik berukuran 2-3 cm. Masukkan sampah organik dan sekam padi ke dalam keranjang. Lalu aduk agar semua bahan tercampur merata. Selanjutnya tambahkan M4 dengan perbandingan 1:5. Tambahkan kompos dan aduk hingga merata. Tutup dengan bantalan sekam dan kain hitam, tunggu kompos hingga 14 hari, lalu siap digunakan. Kemudian saya melakukan sosialisasi pembuatan kompos Takakura bersama warga RT 3 RW 2 Kampung Cipari. Kompos Takakura menjadi solusi pengolahan sampah organik yang praktis, tidak memerlukan lahan yang luas, dan biaya yang terjangkau. Pengolahan sampah anorganik dapat dilakukan dengan daur ulang sampah. Di sini saya akan membuat tanaman gantung. Pertama, lubangi bagian atas botol. Lalu, lubangi bagian bawah botol agar air dapat keluar. Selanjutnya, masukkan tali ke dalam botol. Dan masukkan tanaman seperti ini. Kemudian saya melakukan daur ulang menggunakan gelas plastik. Masukkan pupuk ke dalam gelas plastik. Kemudian masukkan tanaman. Lalu saya membuat tong sampah. Siapkan 2 buah tong sampah yang berasal dari ember cat bekas. Kemudian saya menggunakan pilok sebagai zat warna. Berikut merupakan proses pewarnaan tong sampah. Tong sampah yang sudah jadi kemudian akan diserahkan kepada pengurus majelis at-taqwa.
Tong sampah yang sudah jadi kemudian akan diserahkan kepada pengurus Majelis At-Taqwa. Program penanganan PSBB Tangerang Raya terus diperpanjang. Hal tersebut dikarenakan warga masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Saya melakukan sosialisasi pembuatan hand sanitizer dan desinfektan bersama warga RT 3 RW 2 Kampung Cipari. Pembuatan hand sanitizer sesuai dengan standar WHO sehingga warga dapat membuat secara mandiri hand sanitizer di rumah masing-masing. Adapun bahan pembuatan hand sanitizer sesuai dengan WHO adalah gliserol, aquades, H2O2, dan alkohol 96%. Sedangkan untuk pembuatan desinfektan yaitu cairan pemutih pakaian dan pembersih lantai. Kegiatan kerja bakti bersama warga dalam pembuatan musola di Kampung Cipari RT 3. Saya telah melakukan rilis media di Kompasiana dengan judul PSBB Tangerang Raya diperpanjang, mahasiswa Undip melakukan program penanganan COVID-19 berbasis lingkungan. Saya juga melakukan publikasi di web KKN Undip dengan judul PSBB Tangerang Raya kembali diperpanjang, mahasiswa Undip ajarkan pembuatan hand sanitizer dan desinfektan di Kelurahan Ciakar. Serta mahasiswa Undip gelar pelatihan kompos Takakura sebagai solusi alternatif lonjakan sampah rumah tangga selama pandemi COVID-19. Berikut merupakan publikasi pekanan. Terima kasih kepada Isyahat yang telah melaksanakan kegiatan KKN di RT 003-002 Kampung Cipari Ciakar, yang kegiatan pelatihan membuat hand sanitizer dan takura bermanfaat bagi warga. Selama 45 hari pelaksanaan KKN Isyahat melaksanakan program dengan baik. Semoga warga Ciakar dapat melanjutkan program yang telah dilakukan Isyahat. Sekian. Terima kasih kepada Dek Isyahat udah mengajarin kami tentang pembuatan pupuk sehingga kami udah bisa membuat pupuk sendiri. Terima kasih Isyahat sudah mengajari saya membuat sanitizer sehingga saya bisa bikin sendiri. Semoga pelatihan ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu di kampung ini, dan terima kasih Irsyad telah mempelajarinya sehingga kami bisa semua di sini. Oke teman-teman, video tadi merupakan kegiatan KKN saya di Desa Ciakar selama 42 hari. Banyak kesan yang saya rasakan, banyak tantangan yang harus saya hadapi. KKN COVID-19 merupakan hal yang berbeda dari tahun sebelumnya. Menjadi berbeda bukanlah halangan kita untuk tumbuh. Namun dengan perbedaan itulah kita bisa menemukan banyak hal yang menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.